Inna dina indallahil Islam. Saudaraku seiman, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafiz al-Adawi. Ia dijuluki sebagai Al-Faruq. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Ia adalah seseorang yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya botak, mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Matanya hitam dan berkulit kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seseorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Tetapi ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Ia suka menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya, tapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar bin Khattab jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Kafa bil mauti wa'izan ya Umar." Cukuplah kematian menjadi peringatanmu bagimu wahai Umar. Umar bin Khattab masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh dari istana itu. Umar radhiyallahu an menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Subhanallah, kala Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi istana untuknya telah disiapkan di tanah surga. Yang kedua, mulianya Islam dengan perantara Umar. Dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bersabda, aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan pengerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut, 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin Abqari, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa meminum sepuasnya, dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-onta mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah Umar memulih Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, kami terus merasa harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Keutamaan selanjutnya yaitu kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia berkata, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu an ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya.
dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah-tengah orang tersebut. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, "Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar." Aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Keutamaan selanjutnya yaitu Umar adalah seseorang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapatkan ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattab lah orangnya." Keutamaan selanjutnya yaitu wibawa Umar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar." Saudaraku seiman, demikianlah di antara keutamaan Umar bin Khattab yang secara langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah meridai Umar bin Khattab. Allahu a'lamu bishawab.